teman-teman, kami akan mempresentasikan tugas Course Learning Outcomes atau CLO yang pertama dari mata kuliah Sistem Pemberi Rekomendasi atau Recommender System. Sebelumnya, kami sudah membuat PowerPoint yang sedang saya tampilkan, di mana PowerPoint berisi tentang jawaban dari tugas mata kuliah Sistem Pemberi Rekomendasi. Nama kelompok yang telah kami bentuk adalah e-commerce. Perkenalkan, nama saya Agnesia Veronica Lumbanraja dengan NIM 1301174112. Berikut adalah tugas Recommender System. Yang pertama, jelaskan aplikasi atau website yang di dalamnya terdapat Recommender System. Jelaskan proses rekomendasi yang aplikasi-aplikasi tersebut lakukan beserta ilustrasinya dengan adanya screenshot. Yang kedua, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari paradigma-paradigma dalam recommender system, yaitu collaborative filtering, content-based filtering, dan knowledge-based filtering. Saya, Agnesia Veronica Lumbanraja, akan menjelaskan salah satu situs belanja online, yaitu Shopee. Shopee memiliki dukungan logistik, bantuan pengguna, rekomendasi produk, pembayaran aman, live chat, dan garansi Shopee. Selanjutnya, proses rekomendasi aplikasi Shopee. Yang pertama, melalui search history atau riwayat pencarian. Jadi, melalui search history yang telah kita lakukan, maka pihak Shopee akan menyimpan semua hasil dari riwayat pencarian yang kita lakukan. Yang kedua, melalui purchase history atau data riwayat pembelian. Jadi, setiap data barang yang telah kita beli akan disimpan oleh pihak Shopee sebagai bahan untuk merekomendasikan produk lain. Yang ketiga, melalui produk yang memiliki similarity test. Jadi, setiap barang yang memiliki tes yang sama, maka pihak Shopee akan merekomendasikan produk tersebut. Yang keempat, melalui top product with similarity test. Jadi, barang-barang yang sedang top dan memiliki similarity test dengan kita, maka produk tersebut akan direkomendasikan. Yang kelima, trending search with similarity test, di mana produk yang sedang banyak di search atau trending dan memiliki similarity test dengan kita, maka pihak Shopee akan merekomendasikan produk tersebut. Keenam, future collection offered by Shopee. Jadi, setiap koleksi-koleksi unggulan akan ditawarkan oleh pihak Shopee. Yang ketujuh, kategori offered by Shopee. Jadi, setiap kategori produk yang sesuai dengan kita akan direkomendasikan oleh pihak Shopee. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu interest in the product. Jadi, setiap aksi yang kita lakukan seperti mengklik icon love, itu tandanya kita menyukai produk tersebut, sehingga pihak Shopee akan merekomendasikan produk yang sama seperti dengan yang kita klik icon love tersebut pada produk yang mereka tawarkan kepada kita. Kemudian, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Saya ingin membeli heels, maka saya melakukan proses pencarian terkait heels yang ingin saya beli dan melakukan interaksi seperti mengklik icon love pada heels yang saya sukai. Kemudian, saya menyimpan heels yang ingin saya beli ke dalam keranjang saya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka semua rekap data yang telah saya lakukan di aplikasi Shopee akan di-save oleh pihak Shopee. Sehingga Shopee telah memiliki rekap data atau histori pencarian, histori pembelian, histori dari produk-produk yang ingin saya beli, yang dimana data tersebut telah disimpan oleh pihak Shopee untuk menjadi landasan sebagai data mereka untuk merekomendasikan produk kepada saya. Kemudian, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Saya ingin membeli heels, maka saya melakukan proses pencarian terkait heels yang ingin saya beli dan melakukan interaksi seperti mengklik icon love pada heels yang saya sukai.
Kemudian, saya menyimpan heels yang ingin saya beli ke dalam keranjang saya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka semua rekap data yang telah saya lakukan di aplikasi Shopee akan di-save oleh pihak Shopee. Sehingga Shopee telah memiliki rekap data atau histori pencarian, histori pembelian, histori dari produk-produk yang ingin saya beli, yang dimana data tersebut telah disimpan oleh pihak Shopee untuk menjadi landasan sebagai data mereka untuk merekomendasikan produk kepada saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari paradigma recommender system Shopee. Paradigma recommender system yang pertama yaitu dari kolaboratif. Kelebihannya tidak membutuhkan effort yang besar, tidak membutuhkan data-data produk yang lain, terutama pada jenisnya, tetapi membutuhkan data produk yang banyak. Dan dari segi kekurangan, membutuhkan beberapa data rating sebagai feedback untuk dapat menghasilkan atau memutuskan suatu keputusan yang baik dalam merekomendasikan produk. Paradigma rekomendasi yang kedua yaitu content based, yang dimana kelebihannya ialah mencari similarity atau kemiripan produk-produk yang pernah kita beli yang memiliki similarity taste dengan kita. Dan dari segi kekurangan, deskripsi konten yang sangat diperlukan sehingga data tersebut harus didapatkan. User yang baru akan menjadi masalah karena belum memiliki histori, sehingga sistem akan kesulitan dan akan mencari user yang sudah memiliki histori. Paradigma yang ketiga yaitu knowledge base. Kelebihannya adalah dapat merekomendasikan suatu produk berdasarkan pada pengetahuan expert, menyerupai dialog penjualan yang akan melakukan CRS atau Conventional Recommended System. Dan dari segi kekurangannya ialah upaya pembangunan pengetahuan untuk bootstrap pada dasarnya statis, tidak bereaksi terhadap tren jangka pendek. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan contoh aplikasi yang lain yang di dalamnya terdapat recommender system. Sekarang kita bahas Spotify ya. Spotify ini adalah aplikasi produknya Swedia. Jadi di aplikasi ini kita bisa streaming, entah itu musik atau podcast. Jadi pokoknya berbentuk audio gitu. Nah, ini tuh aplikasi legal karena setiap kita dengerin itu ada royalti yang dibayarkan ke si artisnya. Nah, Spotify ini punya satu fitur namanya Discover Weekly. Jadi sesuai namanya weekly. Jadi setiap minggunya itu, setiap pekannya, Spotify akan membuat playlist baru untuk usernya. Di mana isi playlist itu adalah lagu-lagu yang belum pernah didengar sama usernya. Tapi kalau misalnya penyanyinya itu mungkin ada yang pernah didengar dan ada yang enggak. Jadi di sini kita lihat di sini ada 30 lagu. 30 lagu dalam satu playlist, dan playlist ini tuh sangat unik, dibuat untuk user tertentu. Kalau ini usernya dalam case-nya adalah saya. Dan bahkan foto covernya pun pakai foto profilnya si user. Dan cuma dikasih ini semacam tribun doang. Oke, sekarang sebenarnya apa sih yang terjadi di balik si playlist Discover Weekly ini? Nah, sekarang kita bahas tentang approach-nya atau pendekatannya. Jadi, pendekatan ini tuh kalau yang saya baca itu dia menggunakan dua-duanya, collaborative filtering dan content based. Jadi, collaborative filteringnya itu kan yang dari user dengan user lain dicari kesamaan. Jadi istilahnya tuh community lah, dari kesamaan itu dibuatlah sebuah rekomendasi. Tapi dia juga melakukan content based. Jadi si konten atau datanya itu, si lagunya itu juga diproses dan menggunakan machine learning. Nah, dia juga menggunakan deep learning yaitu convolutional neural network atau CNN untuk mengolah file audionya. Jadi dari audio itu diambillah fitur-fitur yang akan digunakan untuk membantu proses rekomendasi. Nah, dia juga menggunakan natural language processing untuk apa? Yaitu untuk fitur-fitur yang bentuknya teks. Seperti misalnya judul lagu, terus artisnya, terus mungkin genrenya juga. Nah,
di lain itu ternyata Spotify ini dia suka melakukan ini nih, web scraping. Web scraping ini dia mengambil data dari web. Tentang apa? Tentang informasi dari artisnya. Entah informasinya itu dari website artisnya atau misalnya dari review-review orang terhadap lagu. Dan itu diprosesnya menggunakan NLP atau Natural Language Processing. Nah, Spotify ini juga dia menganalisa lagunya. Jadi si audio filenya itu diolah oleh Digital Signal Processing, yaitu di CNN, Convolutional Neural Network. Nah, habis itu dibuatlah si modelnya itu. Kalau misalnya kita lihat dari foto, ini segini adalah si engine dari recommendation sistemnya. Jadi data-datanya diambil dari user, terus ada radio itu semacam playlist juga yang isinya lagu-lagu yang setipe. Terus ada artist page juga diolah sama dia. Playlistnya case-nya adalah playlist yang dibuat oleh user. Nah, terus juga data-data seperti berapa kali didengar, terus si audionya juga, si tracknya, dan ini juga dari ini ya, si NLP ini dia proses news blog sama teks ya, pokoknya yang berkaitan dengan teks-teksnya itu. Nah, lalu dari data-data itu semua dibuatlah recommendation pipeline. Dan recommendation ini adalah yang membuat si Discover Weekly-nya. Discover Weekly ada playlist, jadi ya taruh situ. Oke, dan tadi lupa dibilang di awal, kalau Discover Weekly itu bisa beri feedback, yaitu dengan kita nge-like satu playlist itu, atau bisa juga kita cuma like beberapa lagu yang ada di sana gitu. Jadi kan dari 30 lagu itu mungkin setelah kita dengar, oh ini enak nih, ya udah kita like lah. Oke, dan itu bisa dihitung sebagai feedback. Terus apa aja sih yang mempengaruhi si recommender system ini? Jadi apa dari diri kita yang dia lihat gitu kan, butuh user behavior-nya juga kan. Nah, ini dilihat dari lagu-lagu yang sering kita dengar. Jadi kan kadang kalau misalnya kita suka sama lagu ya pasti kita dengerinnya sering-sering kan, soalnya ya emang enak gitu dan kita suka. Terus ada artis yang sering didengar. Jadi artis ini misalnya kita mengidolakan suatu penyanyi, maka kita dengerin lagu dia terus, itu kan berarti termasuk kebiasaan user yang menandakan bahwa si user tuh senang sama artis itu gitu. Lalu ada lagu yang disukai. Jadi kan kalau di Spotify itu ada fitur like, jadi nanti ada tombol love, nanti tinggal dipencet nanti masuk like. Dan sebenarnya like lagu ini juga ada keuntungannya buat user. Jadi ketika kita suka sama lagu dan kita like, lagu yang kita like itu akan masuk ke playlist like song. Jadi ketika kita misalnya mau dengar lagi, lupa nih lagunya apa, tinggal cari aja di lagu yang di like kan. Terus ada playlist yang dibuat, kadang user kan bisa buat playlist juga kan, jadi si Spotify ini menganalisa juga apa sih lagu-lagu yang ada di playlist itu. Terus artis yang di follow ini ada sistem follow-followan juga di Spotify, kita bisa follow temen, follow apapun, tapi yang dinilai di sini adalah artis, jadi yang ada si seninya gitu, yang ada lagunya yang dia upload gitu. Oke, setelah ini semua, sebenarnya recommender system ini yang dibangun ini bagus tidak sih? Sebenarnya bagus atau tidaknya recommender system itu kan tergantung sama usernya. Karena sebenarnya nggak ada sesuatu yang bisa menilai gitu, kayak berapa persen sih akurasi, kan kita nggak tahu gitu. Nggak bisa gitu. Jadi manusia itu sebenarnya sangat unik ya, sangat sangat gimana ya, bahkan kita sendiri kadang kita nggak nyangka gitu. Misalnya kita menyukai lagu yang soft gitu, yang buat mengantar tidur, yang gitu-gitu, tapi di sisi lain kadang kita bisa dengar lagu yang agak rame kayak lagu dangdut atau lagu rock gitu kan. Jadi kan kadang orang tuh kayak gitu kan, ada yang mereka cuma suka sama genre tertentu, tapi orang lain tuh ada juga yang bisa suka sama semua lagu gitu. Jadi ini agak nyusahin sebenarnya buat si Spotify-nya ini. Jadi kamu tuh sukanya apa sih gitu Spotify-nya?
Terus rekomendasi ini, si sistemnya ini harus bisa menyarankan musik yang di luar comfort zone user. Karena kadang kan user, saya mau senengnya lagu ini, tapi kok pas dengar lagu ini kok enak ya, kok jadi suka ya gitu kan. Jadi ada kemungkinan user itu menyukai lagu yang berbeda dari lagu yang dia dengar biasanya. Tapi ini sangat beresiko. Soalnya kan ya beresiko usernya ternyata nggak suka gitu kan, soalnya bener-bener di luar ini gitu, yang user sendiri pun nggak nyangka kalau dia bisa suka sama lagu itu. Terus juga setiap orang tuh punya ekspektasi berbeda tentang hasil dari sistem rekomendasi. Kadang ada orang yang berekspektasi misal kayaknya minggu depan pengen banyak denger lagunya si Anu gitu. Ternyata pas lihat rekomendasi sistemnya kok lagunya ini, atau misalnya kita pengen lagu yang agak-agak kayak lofi hip hop gitu buat belajar gitu, kok pas lihat rekomendasi sistem kok lagunya yang buat tidur semua, ini mah bukannya buat belajar malah ngantuk kan. Terus bagaimana sih solusinya ini ada solusi dari source yang saya baca, yaitu bisa melakukan customize atas Discover Weekly Engine. Jadi kalau ini kan berarti larinya ke knowledge base ya. Jadi kayak user tuh masukin sendiri, saya tuh pengennya direkomendasiin lagu yang kayak gini, yang tipe-tipenya kayak gini gitu. Atau yang genrenya kayak gini, atau lagunya siapa, bahkan yang beat per menitnya berapa gitu kan. Tapi dengan adanya ini kan bisa lebih akurat gitu, bisa lebih memenuhi ekspektasi dari usernya. Terus juga user tuh harus memberi feedback atas lagu yang dia sukai gitu. Jadi misalnya kalau kita suka sama lagu ya kita harus, misalnya kita dengerin terus atau kita like gitu kan, sehingga si Spotify ini tahu gitu, sukanya sama lagu ini, ya udah kita saranin lagu yang kayak gini gitu kan. Oke, kurang lebih seperti itu Spotify. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Netflix. Netflix adalah layanan streaming berbasis langganan untuk menonton acara TV dan film. Netflix telah berdiri sejak 1997. Netflix sendiri sudah memiliki lebih dari 193 juta pengguna berbayar di lebih dari 190 negara yang menikmati serial TV, dokumenter, dan film fitur dalam berbagai genre dan bahasa. Netflix memiliki lebih dari 13.000 judul, tetapi total ukuran perpustakaannya semakin kecil karena berfokus pada pengembangan konten orisinil. Dalam sebuah makalah akademis pada tahun 2015 yang ditulis oleh Gomez Uribe dan kepala produk Netflix, yaitu Neil Hunt, menegaskan bahwa efek gabungan dari personalisasi dan rekomendasi yang digunakan Netflix menghemat biaya operasional Netflix lebih dari 1 miliar US dollar per tahun. Sebuah riset konsumen menunjukkan bahwa pengguna Netflix biasa kehilangan minat setelah mungkin 60 hingga 90 detik memilih. Setelah meninjau sekitar 10 hingga 20 judul, atau bisa juga mungkin 3 judul secara detail pada satu atau dua layar. Dengan ini, sistem rekomendasi Netflix pun memperkirakan beberapa faktor yang akan digunakan untuk mempertimbangkan apakah user akan menonton suatu judul. Berikut faktor-faktornya. Interaksi pengguna dengan layanan Netflix seperti rating, riwayat tayangan, informasi tentang kategori, tahun rilis, judul, genre, dan lain-lain. Pengguna lain dengan preferensi dan selera menonton yang serupa. Durasi waktu pengguna menonton sebuah acara. Perangkat yang digunakan pengguna, dan waktu pengguna menonton. Pada ilustrasi berikut akan diterangkan bagaimana cara Netflix mengkurasi film secara personal kepada pengguna. Telah diberikan sebuah utility matrix berikut yang memiliki 3 pengguna, yaitu Fatima, Maya, dan Leslie. Dan juga ada 4 kategori Netflix yang akan 4 kategori film, yaitu drama, horror, thriller, romance, drama, horror atau thriller, romance, dan crime. Recommender Engine Netflix akan menghitung probabilitas pengguna masing-masing menggunakan watch history mereka. Dapat dilihat bahwa Fatima tidak menyukai genre film drama, tapi menyukai genre film horor.
Berdasarkan ini, Netflix mungkin akan merekomendasikan sebuah genre film crime. Pada contoh kedua dapat dilihat Maya tidak suka film horor atau thriller. Berdasarkan ini, Netflix mungkin akan merekomendasikan film-film ringan seperti komedi atau romance. Terakhir dapat kita lihat Leslie menyukai dua genre, yaitu thriller dan romance. Berdasarkan ini, Netflix mungkin juga akan merekomendasikan sebuah film yang memiliki dua genre tersebut. Aplikasi pembelajaran mesin lain yang ada pada Netflix, yaitu pembelajaran mesin membentuk katalog acara TV dan film dengan mempelajari karakteristik yang berhasil disukai oleh pengguna. Hal ini membantu pengurangan keluarnya biaya iklan ataupun penambahan konten baru untuk pengguna, mengoptimalkan produksi acara TV dan film untuk konten orisinal Netflix, dan mengoptimalkan encoding audio dan video, CDN internal, dan pemilihan bitrate adaptif. Selanjutnya, collaborative filtering. Collaborative filtering adalah metode yang memanfaatkan interaksi masa lalu antara pengguna dan barang. Keuntungannya adalah tidak perlu pengetahuan domain, serendipity, titik awal yang bagus. Kekurangannya adalah tidak bisa menangani barang baru, sulit untuk memasukkan fitur query atau item. Content base. Lain halnya dengan CF atau collaborative filtering, content base memerlukan karakteristik dan deskripsi dari suatu barang maupun pengguna untuk memberi sugesti yang akurat. Keunggulannya adalah metode tidak membutuhkan data apapun tentang pengguna lain. Model tersebut dapat menangkap minat spesifik pengguna dan dapat merekomendasikan item khusus yang diminati oleh sangat sedikit pengguna lain. Kekurangannya adalah membutuhkan banyak pengetahuan untuk domain. Model hanya dapat merekomendasikan berdasarkan kesukaan pengguna yang sudah ada. Yang terakhir adalah knowledge base. Knowledge base adalah sebuah recommender system yang memberikan rekomendasi sesuai user rating history dan query-query yang diberikan oleh user. Keunggulannya adalah lebih personal, kekurangannya adalah sistem terlalu kompleks. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan contoh aplikasi yang lain yang di dalamnya terdapat recommender system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alvin Aryo Maulada akan menjelaskan tentang sistem rekomendasi yang dipakai oleh Gojek. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek dan fitur-fitur lainnya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta dari Makarim. Saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia, bahkan lebih. Sistem rekomendasi yang dipakai oleh Gojek. Gojek memiliki mesin rekomendasi atau sistem rekomendasi yang menggunakan nilai pengguna atau user history untuk merekomendasikan item yang kemungkinan besar akan dipilih oleh pengguna berikutnya. Gojek menggunakan sistem ini sebagai mekanisme matchmaking atau pencocokan antara user dan fitur Gojek. Gojek menggunakan setiap fitur sebagai item pada sistem rekomendasi berdasarkan pengaturan kolaboratif. Pada mesin rekomendasi memiliki matrix probabilitas yang merupakan peta antara pelanggan dan interaksi atau perintah produk mereka. Matrix ini sangat jarang karena sebagian besar adanya akan menggunakan solusi baru. Dalam kasus Gojek, produk di sini adalah fitur Gojek dan interaksinya yang merupakan pengguna yang menggunakan produk tersebut. Nah, dapat dilihat di sini matriksnya antara kolom yang merupakan fitur dan baris yang merupakan pengguna. Kolom tersebut dapat berupa produk individual, metode pembayaran, atau kombinasi kedua produk, bahkan granular seperti penanggung offline, GoFood atau GoPay. Nah, dapat dilihat di sini sel yang berwarna merah atau sel kosong harus diisi untuk mendapatkan sebuah nilai. Nah, di sini dengan ada dua cara yaitu singular user, yaitu user 1
yang menggunakan GoFood, tapi user 3 yang menggunakan GoFood, lalu user 1 menggunakan GoPay offline dan user 3 menggunakan GoPay offline, user 1 menggunakan GoRide dan user 3 menggunakan GoRide, maka nanti Gojek akan mengisi phishing value tersebut ke user 3. Lalu juga ada berdasarkan fitur user yang menggunakan GoFood juga menggunakan GoPay offline, maka GoFood merekomendasikan pada user 3. Pada matriks tersebut, masalah berasal pada mengisi nilai-nilai yang hilang dalam matriks tersebut. Jika Gojek dapat menemukan nilai apa yang harus dimasukkan ke dalam sel tersebut, maka Gojek dapat memprediksi kemiripan pada user terhadap suatu fitur GoFood. Pendekatan ini sebenarnya memberikan daftar user yang paling mungkin melakukan cross-sell ke produk tertentu dan daftar produk yang paling mungkin digunakan oleh pelanggan. Lalu Gojek juga memberitahu bagaimana cara mengisi listing value. Yang pertama, Gojek melakukan dengan dua cara, yaitu KNN, Ingress Netboard, dan matriks faktorisasi. Yang pertama adalah KNN, yaitu item to item KNN. Lalu yang kedua ada user to user KNN. Langsung ke contohnya saja. Di sini dapat dilihat bahwa jika user 1 membeli sebuah produk, maka Gojek akan merekomendasikan user 1 produk lain yang mirip dengan pembelian sebelumnya atau riwayat pembelian. Dapat dari sini jika ada satu yang memang bersoda, maka nanti Gojek akan merekomendasikan minuman bersoda merek lainnya kepada user 1. Lalu ada user to user KNN. Jika user 1 dan user 2 biasanya membeli item yang sama, Gojek merekomendasikan item user 1 dan dari riwayat pembelian user 2, dan sebaliknya. Gojek berasumsi bahwa orang yang membeli barang yang sama adalah 9. Bisa dilihat di sini user 1 membeli pizza dan salad, user 2 membeli pizza, salad, dan minuman bersoda. Sehingga karena ada kemiripan pembelian, dua kemiripan antara kedua user ini, maka Gojek merekomendasikan minuman bersoda ini kepada user 1. Lalu ada matriks faktorisasi. Teknik faktorisasi matriks mencoba menemukan faktor-faktor yang menjadi ciri pengguna dan faktorisasi ini mencoba menjelaskan peringkat dengan mencirikan item dan pengguna. Dapat dilihat di sini ada matriks A sama dengan matriks U dikali matriks V. A adalah matriks utilitas, U dan V adalah hasil dari faktorisasi matriks A. Hasil perkalian U dan V menghasilkan matriks A. Dapat dilihat di sini N kali M ini adalah N tersebut adalah kolom, N tersebut adalah usernya dan M adalah fiturnya. N adalah usernya, M adalah fiturnya. Sel berwarna hijau pada gambar matriks diisi oleh perkalian titik produk antara baris pertama matriks U dan kolom keempat dari V. Dapat dilihat di sini sel berwarna hijau ini adalah baris ke-1 kolom keempat. Matriks ini menangkap interaksi antara user 1 dan item 4 atau fitur 4, yaitu minat keseluruhan pengguna pada karakteristik. Setiap kolom dalam matriks U yang merupakan pusat mewakili satu faktor yang terkait dengan item. Setiap baris mengukur tingkat minat pengguna pada item yang memiliki faktor terkait, bisa positif atau negatif. Setiap baris dalam matriks V yang merupakan fitur atau item mewakili satu faktor yang terkait dengan pengguna. Setiap kolom mengukur sejauh mana item memiliki faktor tersebut, bisa positif, bisa negatif. Lalu ada pro dan kontra dalam menggunakan dua cara tersebut. Dalam kasus yang pertama, yaitu user to user KNN, Gojek mengklaim bahwa pengguna yang menggunakan layanan yang sama dapat dikatakan mirip atau serupa.
Ini masuk akal, namun berarti penyimpanan masifnya, bitcoin-nya atau time complexity-nya yaitu n pangkat 2. Ini merupakan time complexity sangat tinggi, sehingga kompleksitas secara komputasinya sangat mahal dan cukup besar. Itulah mengapa ISO-KNN tidak masuk akal. Dalam kasus ISO-KNN, Gojek menyatakan bahwa dua produk dapat dikatakan sama atau tidak sama. Ini tidak masuk akal karena fitur-fitur Gojek yang sangat banyak ini bisa dikatakan serupa, bisa dikatakan tidak. Contohnya adalah Gopar dan GoFood. Bahwa GoFood tidak dapat mengatakan bahwa apakah Gopar atau GoFood serupa atau tidak. Ini mengapa KNN bukan pemodelan sistem yang baik untuk kasus rekomendasi pada Gojek. Dalam kasus faktorisasi matriks, matriks diuraikan menjadi produk dari dua matriks. Satu memproyeksikan tentang preferensi pengguna, yang lain mereferensikan jenis layanan atau jenis fitur. Oleh karena itu, Gojek menggunakan pendekatan faktorisasi matriks ini untuk model sistem Gojek saat ini. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan contoh aplikasi yang lain yang di dalamnya terdapat recommender system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Maulana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu contoh aplikasi yang menggunakan recommended system. Aplikasi yang akan saya jelaskan yaitu Steam. Lalu, apa itu Steam? Steam merupakan sebuah online platform yang didirikan oleh game developer Valve, di mana pengguna dapat membeli, memainkan, dan mendiskusikan PC games. Platform ini menampung ribuan judul game beserta berbagai konten yang dapat diunduh dan DLC-nya dari berbagai game developer besar yang ada di seluruh dunia. Sedikit sejarah mengenai Steam. Steam didevelop pertama kali pada tahun 2002 dengan kode nama project yaitu Grid dan Gazelle. Dipublikasikan pertama kali pada Game Developer Conference pada 22 Maret tahun 2002. Kemudian peluncuran beta diikuti oleh kurang lebih 300.000 partisipan dan diluncurkan secara resmi pada tanggal 12 September 2003. Ini merupakan tampilan awal dari Steam. Pada homepage ini berisi berbagai rekomendasi yang diberikan oleh Steam berdasarkan kategori game yang terdapat di Steam. Salah satu fitur recommender system terbaru di Steam yaitu Interactive Recommender. Fitur ini dapat diakses melalui menu Steam Labs yang terdapat pada Steam Webs dan Apps. Cara kerja dari fitur ini yaitu sistem akan memberikan rekomendasi dengan memberikan user kebebasan untuk memilih tingkat kepopuleran dan kapan rilis date dari game yang ingin direkomendasikan. Di sini user dapat menentukan formulasi dari kedua kategori tersebut untuk mendapatkan rekomendasi yang diinginkan. Selain dari dua kategori tersebut, user juga dapat memfilter tag dari genre yang diinginkan. Nah, bagaimana sih cara kerja recommender system di Steam? Rekomendasi yang diberikan dari Steam tidak hanya melalui fitur Interactive Recommender saja. Namun, pada halaman awal dari Steam sendiri telah banyak memberikan berbagai rekomendasi-rekomendasi game. Hal ini didapat dari berbagai data yang terdapat di Steam, mulai dari rekomendasi yang diberikan dari berbagai komunitas yang terdapat di Steam, seperti komunitas game FPS akan memberikan berbagai rekomendasi game FPS yang memiliki review yang bagus kepada komunitasnya. Kemudian, review positif dan negatif dari user akan memberikan pengaruh dalam pemberian rekomendasi di sistem. Game yang memiliki negatif review yang banyak, maka akan semakin kecil kemungkinannya untuk direkomendasikan oleh sistem. Steam juga memonitor library game Steam user, sehingga sistem dapat memberikan rekomendasi game yang mungkin disukai oleh user. Lalu, our playing time. Steam akan merekomendasikan game yang sejenis dengan game yang paling sering kita mainkan.
Lalu key text yang diberikan oleh user mengenai genre favoritnya. Dan terakhir, berdasarkan Steam user lain yang memiliki preference dan taste yang sama. Jadi, di sini Steam menggunakan collaborative system dalam melakukan rekomendasi atas produk gamenya. Dalam wawancara disebutkan, Steam akan melihat apa yang dimainkan oleh user dan user lain, lalu memberikan rekomendasi pilihan dari game yang dimainkan oleh user lain di Steam. Idenya di sini yaitu, jika ada user A yang memiliki habit bermain game yang sama dengan user B, dan user A tersebut memainkan game yang belum pernah dimainkan oleh user B, maka game tersebut berkemungkinan menjadi rekomendasi yang baik untuk user B. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.